Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini mari kita coba bacakan tentang perspektif manhaj Muhammadiyah yang berkaitan dengan aktualisasi Islam berkemajuan dalam kehidupan kontemporer. Dan untuk pertama kali ini kita akan coba membaca prolog dari Ayahanda Profesor Haidar Nasir yang berjudul Perspektif Manhaj Bermuhammadiyah oleh Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah pada dekade mutakhir sungguh menghadapi dinamika kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang luar biasa kompleks. Sejak reformasi, berkembang luas organisasi dan aliran keagamaan di lingkungan umat Islam dengan berbagai kecenderungan paham yang heterogen. Di dalamnya terdapat orientasi paham yang kontras antara yang bercorak fundamentalistik atau konservatif, hingga yang liberal sekuler, di samping yang moderat. Bertumbuh pula kesadaran politik Islam yang menguatkan Islamisme dengan beragam artikulasi melalui partai politik Islam maupun gerakan politik non-partai yang sering oleh Oliver Roy disebut neofundamentalisme, yakni paham keislaman yang lebih keras dan kaku daripada sebelumnya. Perkembangan baru tersebut selama sekitar 19 tahun telah memberi pengaruh tertentu pada alam pikiran umat Islam Indonesia, termasuk di lingkungan organisasi-organisasi Islam yang dikenal arus utama seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain dengan coraknya masing-masing. Perkembangan terakhir ialah lahirnya gerakan massa yang dikenal Aksi Bela Islam 212 dengan segala rangkaiannya sebagai fenomena baru dalam kancah kehidupan umat Islam Indonesia. Aksi 212 plus Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan kasus penodaan agama yang masuk ke proses hukum yang melibatkan Basuki Cahayapurnama dalam kurung Ahok telah memberikan opini dan pengaruh tertentu terhadap alam pikiran umat Islam dan bangsa Indonesia, baik yang bersifat konstruktif maupun yang stigmatik. Di satu pihak, ada muara artikulasi aspirasi umat Islam secara luas dari banyak hal yang dirasakan tidak akomodatif terhadap Islam. Di lain pihak, menyeruak sikap dan pandangan keagamaan yang cenderung mengeras, yang bagi sebagian pihak menimbulkan kecemasan tertentu dan mengundang reaksi balik. Peristiwa mutakhir tersebut semakin menguatkan proses sosial politik dan keagamaan umat Islam pasca reformasi yang kian kompleks dan majemuk, yang membuat kehidupan keumatan dan kebangsaan semakin syarat dinamika dan dialektika. Situasi dan relasi keumatan maupun kebangsaan semakin syarat muatan paham, pandangan, kepentingan, dan tarik-menarik di tubuh umat Islam maupun bangsa Indonesia pasca 212 dan Pilkada 2017 tersebut. Berbagai pandangan ekstrim bahkan mencuat ke permukaan dengan oposisi biner antara paham kanan dan kiri, radikal versus liberal, akomodatif lawan konfrontatif, dan berbagai posisi saling berseberangan lainnya. Berkembang pula beragam penilaian mana yang pro-Islam dan atau pro pihak lain, sehingga makin menguatkan polarisasi sosial politik maupun keagamaan. Keadaan makin tampak semakin kompleks atau rumit jika dikaitkan dengan dinamika kehidupan kebangsaan dengan segala permasalahan dan dinamikanya, sehingga sebagaimana lumrahnya hidup suatu bangsa. Menarik benang merah dan posisi diri yang utuh dan tepat di balik dinamika kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia mutakhir tersebut sungguh tidaklah mudah. Pentingnya manhaj. Di tengah dinamika dan dialektika keumatan dan kebangsaan yang syarat muatan pandangan, sikap, dan kepentingan dari berbagai pihak di tubuh umat Islam dan bangsa Indonesia yang rumit itu, berkembang pendapat dan penilaian tentang Muhammadiyah, baik dari kalangan luar maupun dari internal anggota persyarikatan sendiri. Sebagian besar menilai Muhammadiyah sudah berada dalam posisi dan peran yang tepat. Sebagian lagi ada yang menilai Muhammadiyah masih kurang militan, sedangkan lainnya menilai sebaliknya
sedangkan lainnya menilai sebaliknya. Muhammadiyah dipandang ikut irama pihak lain. Pandangan yang beragam tersebut tentu terbuka di alam demokrasi. Lebih-lebih dalam tradisi Muhammadiyah yang egaliter dan terbuka. Di tubuh Muhammadiyah sendiri beragam anggota hadir dengan segala latar belakang, pandangan, dan relasinya yang jika tidak ditarik ke garis dan koridor organisasi tentu akan menjadi permasalahan sendiri bagi persyarikatan. Beragam penilaian terhadap Muhammadiyah tersebut belum tentu menggambarkan fakta yang sebenarnya. Karena sejauh koridornya kelembagaan Muhammadiyah dalam memosisikan dan memainkan perannya memiliki dasar berpikir dan pertimbangan sendiri sesuai prinsip dan mekanisme gerakannya yang tentu saja tidak selamanya harus selalu diketahui dan sejalan dengan alam pikiran pihak lain. Namun demikian, Muhammadiyah secara institusi atau organisasi tidak boleh membiarkan keragaman pandangan itu menjadi energi negatif atau stigma, sebab akan melemahkan kekuatan pergerakan ini. Muhammadiyah penting untuk menentukan posisi dan peranannya sesuai dengan keberadaan dirinya selaku gerakan Islam yang telah berusia lebih 1 abad dan yang paling penting memiliki jati diri yang diikat oleh sejarah dan prinsip gerakannya selama ini, yang membuat organisasi ini mampu bertahan dan berkembang di tengah hempasan zaman. Muhammadiyah sebagai organisasi memiliki eksistensi diri sebagaimana terrepresentasikan dalam identitas sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Muhammadiyah sebagai organisasi memiliki eksistensi diri sebagaimana terrepresentasikan dalam identitas sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta Muhammadiyah berasas Islam sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 4. Lebih mendasar, Muhammadiyah memiliki manhaj gerakan yang menjadi fondasi atau dasar prinsip pergerakannya sebagaimana terkandung dalam berbagai pemikiran resmi organisasi yang telah dikodifikasikan dari periode-periode, dari paham agama dan ideologi sampai pandangan, strategi, dan langkah gerakan dalam bermacam formulasinya. Manhaj Muhammadiyah direpresentasikan dalam rumusan-rumusan resmi seperti manhaj tarjih, muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kepribadian, matan, keyakinan dan cita-cita hidup, khittah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, pernyataan pikiran abad kedua, negara Pancasila, Darul Ahdi Wasyahadah, dan keputusan-keputusan organisasi lainnya yang mengandung prinsip, strategi, dan acuan langkah pergerakan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar pergerakan yang menjadi fondasi, pedoman, acuan, bingkai, dan arah gerakan Muhammadiyah. Dengan manhaj itulah Muhammadiyah tetap kokoh sebagai gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid hingga berhasil memasuki abad kedua dalam perjuangannya. Manhaj gerakan yang terkandung dalam pikiran-pikiran resmi organisasi semestinya dipahami, dipegang, dan dijadikan rujukan utama dalam menentukan posisi dan gerakan Muhammadiyah dalam konteks keumatan, kebangsaan, dan perkembangan global, termasuk yang harus dipedomani oleh seluruh anggota Muhammadiyah tanpa kecuali. Manhajlah yang menjadi koridor berpikir dan bertindak, sedangkan anggota menyesuaikan diri dan harus berada dalam bingkai manhaj Muhammadiyah tersebut. Siapapun anggota Muhammadiyah, lebih-lebih kader dan pimpinan, harus memberi contoh untuk berada dalam frame manhaj, bukan manhaj yang menyesuaikan dan menuruti pandangan orang per orang di tubuh persyarikatan Muhammadiyah. Manakala terjadi perbedaan dalam pemahaman atas manhaj, maka tersedia ruang musyawarah dalam Muhammadiyah dan kebijakan pimpinan secara organisasi, bukan mengikuti pandangan atau sikap dan langkah per orang per orang. Disitulah keberadaan sekaligus kekuatan Muhammadiyah sebagai organisasi atau persyarikatan
yang selama ini telah mendarah daging dan bahkan dikenal luas oleh masyarakat, yang menjadikan gerakan Islam ini mampu bertahan hingga 1 abad lebih sampai saat ini dan ke depan. Perkembangan kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang beragam sebenarnya tidak akan menjadi faktor negatif dan bahkan dapat dijadikan penguat agar semakin matang bagi gerakan Muhammadiyah, manakala segenap anggota dan pimpinan di seluruh lingkungan persyarikatan memiliki komitmen yang kuat dalam bermuhammadiyah. Artinya, semua pihak di tubuh persyarikatan benar-benar menyadari, menghayati, memahami, dan memiliki kemauan yang tinggi untuk menjadikan nilai-nilai dasar dalam Muhammadiyah sebagai pedoman dan acuan utama. Semuanya berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan manhaj Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam seluruh pikiran-pikiran resmi gerakan Islam ini. Setiap anggota, termasuk kader dan pimpinan, menjadikan manhaj Muhammadiyah sebagai dasar pijakan, bingkai, dan orientasi dalam bermuhammadiyah, termasuk mereka yang berada di amal usaha. Mereka tidak berpikir dan bertindak sendiri-sendiri berdasarkan persepsi, alam pikir, dan kepentingan individual, tetapi berdasarkan manhaj pergerakan secara institusional. Organisasilah yang menentukan pola pikir dan tindakan seluruh anggota Muhammadiyah, bukan orang yang menentukan sikap organisasi. Muhammadiyah yang menjadi penentu sikap anggota, kader, dan pimpinan. Jika organisasi yang menentukan pola pikir dan bertindak anggota, maka Muhammadiyah benar-benar menjadi sistem yang objektif sebagai jamaiyah, sebagaimana keberadaan persyarikatan sebagai perhimpunan. Karenanya, jangan berpikir dan bertindak sendiri-sendiri atas nama organisasi, lebih-lebih jika bertentangan dengan prinsip-prinsip atau manhaj Muhammadiyah. Manakala bergerak sendiri-sendiri, maka bukan organisasi namanya, tetapi sekedar perkumpulan orang minus manhaj dengan segala nilai dan koridornya. Kekuatan Muhammadiyah selama ini pada organisasinya, sehingga siapapun orang yang berada di dalamnya menyesuaikan dan bersandarkan diri pada sistem organisasi dengan nilai-nilai dasar pergerakannya. Disinilah komitmen setiap anggota Muhammadiyah pada manhaj gerakan Islam ini sungguh diuji, sekaligus penuntut pembuktian dan pengkhidmatan. Manhaj Wasatiyah. Muhammadiyah mampu bertahan lebih 1 abad dan insya Allah akan terus berkembang memasuki abad selanjutnya sesuai jati dirinya, manakala para warga dan pimpinannya benar-benar memahami pemikiran organisasi Islam modern ini. Sebaliknya, ketika warga dan pimpinannya tidak memahami pemikiran gerakan Islam ini, meskipun mampu bertahan tetapi kehilangan identitas diri, maka keberadaan Muhammadiyah tentu sekedar wujud fisik belaka. Dalam konteks ini, maka perlu dipahami kembali manhaj pemikiran Muhammadiyah sebagai perspektif gerakan yang menjadi bingkai Muhammadiyah. Karenanya, di tengah lalu lintas pemikiran keislaman dan alam pikiran lain yang beragam dan kompleks, maka penting untuk dipahami kembali pemikiran-pemikiran mendasar dalam Muhammadiyah, termasuk dalam menyikapi atau menghadapi bermacam pemikiran kontemporer yang bertumbuh di lingkungan umat Islam. Muhammadiyah tidak boleh diam dan ketinggalan dari dinamika pemikiran Islam yang berkembang. Lebih dari itu, Muhammadiyah sendiri harus terus mendialogkan dan memproduksi pemikiran-pemikiran kontemporer agar memiliki daya hidup di tengah dinamika keislaman saat ini. Pada saat sama, Muhammadiyah harus memberi warna terhadap pemikiran-pemikiran Islam yang mutakhir. Hal itu merupakan keniscayaan bagi Muhammadiyah jika ingin tampil sebagai gerakan Islam berkemajuan di abad kedua. Kini disadari betul bertumbuh ragam pemikiran Islam di lingkungan kaum muslimin Indonesia. Rentangannya bergerak dari kutub kanan hingga kiri, bahkan yang di tengah pun beragam corak. Pasca reformasi, seiring dengan proses demokratisasi dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam pemikiran umat beragama, keragaman pemikiran Islam berdiaspora sedemikian rupa, sehingga tidak jarang sulit diidentifikasi. Genre atau golongan pemikiran yang cenderung konservatif tradisional makin menguat.
Dalam kelompok ini, beragam paham yang ingin kembali ke ajaran masa lampau bertumbuh kuat, dari yang berorientasi murni keagamaan hingga berorientasi ideologi dan politik, dari cara berpakaian yang ke Arab-Araban hingga perempuan memakai cadar, cara penulisan Arab yang sudah mengalami transliterasi seperti kata insya Allah pun dianggap salah. Bahasa tidak lagi menjadi ujaran sehari-hari yang simpel dan komunikatif, tetapi menjadi berpaham agama. Orientasi pemikiran yang cenderung mengeras atau tekstual juga makin menguat dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya, atau dalam kehidupan muamalah duniawiyah. Kehidupan muamalah yang dasarnya ibahah dalam kurung hukum kebolehan menjadi serba banyak larangan atau kaku dengan corak yang bersifat tajrid dalam kurung pakem yang tidak bisa berubah, layaknya urusan ibadah mahdoh. Kecenderungan serba konfrontatif kepada siapapun, baik terhadap umat seagama, lebih-lebih kepada bukan seagama, cenderung menguat. Apalagi kepada pemerintah yang dianggap tidak memihak umat Islam. Suka dan tidak suka menjadi tampak menguat dalam politik dan muamalah. Siapapun boleh tidak setuju terhadap istilah-istilah yang bermacam ragam seperti radikalisme dan fundamentalisme. Namun kecenderungan beragama yang semakin mengeras makin terasa di tubuh umat Islam. Pekik Allahu Akbar ketika berada dalam forum-forum pengajian atau merespon pidato yang bersetuju menjadi salah satu ciri dari kecenderungan ini. Melafazkan Allahu Akbar itu sangatlah baik dan luhur, bahkan merupakan bentuk zikir yang melekat dengan tuntunan ajaran Islam. Tetapi ketika aktualisasinya disuarakan dengan pekik keras dan dalam suasana profan seperti itu, maka menjadi terasa lain yang sebelum ini tidak pernah terdengar di lingkungan Muhammadiyah. Pemikiran di kutub lain juga bertumbuh, yaitu kecenderungan pandangan yang liberal hingga sekuler. Sebutlah paham keagamaan yang mengaburkan atau bahkan membolehkan LGBT, lesbian dalam kurung lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Pluralisme yang cenderung pada sinkretisme, pembenaran terhadap realitas yang serba bebas, dan pemikiran-pemikiran yang membongkar ajaran dalam kurung dekonstruksionisme secara mutlak tanpa kritik. Jika genre yang pertama serba penuh larangan, yang kedua ini cenderung serba boleh. Masih terdapat paham yang di tengah atau mengklaim moderat, tetapi sering bergerak serba boleh atau liberal, termasuk dalam perilaku sosial dan politik, sehingga cenderung berwajah ekstrim tengah, mengaku moderat tetapi sering ekstrim. Kelompok ini bisa bercorak post-tradisionalisme yang dengan mudah memberi label boleh tentang apapun dengan rujukan fikih yang sangat fleksibel, namun sangat memutlakkan tradisi. Kelompok ini cenderung inklusif dengan kelompok agama lain. Kelompok ini cenderung inklusif dengan golongan agama lain, tetapi sangat eksklusif dengan sesama umat Islam. Warga dan pimpinan Muhammadiyah penting untuk semakin memantapkan pemahaman atas pandangan keislaman yang selama ini menjadi patokan dalam beragama maupun dalam bermuamalah duniawiyah. Caranya dengan jalan memperdalam dan memperkaya paham keislaman yang tengahan dalam kurung wasatiyah, moderat, dan tidak terjebak pada ekstremitas. Paham pemurnian dalam kurung tajrid dan dalam kurung tajrid tandif dalam berakidah dan beribadah meski dipahami secara mendalam, seimbang, dan luas sehingga benar-benar melahirkan keberagaman yang substantif, esensial, mendasar, dan tidak parsial atau serpihan. Pandangan tentang hal-hal prinsip benar-benar dipahami secara mendasar dan luas, sehingga tidak semua hal dipandang prinsip dan kemudian serba kaku dan tidak boleh ada tafsir.
Dimensi pemurnian pun tidak berhenti di teks dan verbalisme atau kulit luar, tetapi benar-benar masuk ke jantung dimensi dan penghayatan keislaman yang mendalam. Dalam berakidah bukan hanya formalisme dan simbol, tetapi melahirkan sikap bertauhid yang autentik. Muslim yang bertauhid jangan arogan, merasa diri paling suci dan benar, serta merendahkan yang lain. Beribadah pun bukan hanya rukun, tetapi juga khusyuk dan tahsinah atau melahirkan fungsi kebaikan. Demikian pula dalam berakhlak, bukan hanya mengikuti Rasulullah dalam hal-hal sehari-hari secara atributif atau simbolik, tetapi melahirkan perilaku teladan atau uswah hasanah. Salah satunya kata sejalan tindakan. Memahami zuhud juga harus luas, sehingga tidak melahirkan sikap anti dunia, karena setiap muslim selain harus menjadi Abdullah, juga harus menjadi khalifah di muka bumi. Berakidah, beribadah, dan berakhlak islami harus memantulkan kesalehan yang autentik, dalam kurung murni, tidak dibuat-buat dan sekedar kulit luar. Baik kesalehan untuk diri sendiri, kesalehan individual, maupun kesalehan untuk orang lain, kesalehan sosial, seperti saleh di keluarga, masyarakat bangsa, dan lingkungan kemanusiaan universal. Dalam orientasi muamalah duniawiyah, Muhammadiyah menganut pandangan pembaruan atau pengembangan, dinamisasi. Sejatinya identitas khas Muhammadiyah sejak berdiri yang membedakan dengan gerakan Islam lain justru pada pembaruan atau paham tajdidnya. Dakwah Muhammadiyah pun bersifat tajdid atau pembaruan. Sehingga meskipun ada organisasi lain yang dianggap Islam modern seperti ditulis dalam disertasi Deliar Nur, Muhammadiyah itu progresif dan tidak kaku. Ahli lain menyebut Muhammadiyah reformis, kendati ada yang menggolongkan Muhammadiyah menganut paham salafisme atau revivalisme, tetapi termasuk ke dalam salafisme revivalisme, tasdidiyah atau reformis modern. Bahkan menurut Charles Kurzman tergolong liberal. Karenanya pendekatan dalam memahami Islam agar benar dalam hal purifikasi dan dinamisasi sebagaimana dituntunkan tarjih, maka penting untuk memperdalam dan memperluas pemahaman secara bayani, burhani, dan irfani. Mungkin dalam hal bayani sudah cukup kuat, tetapi perlu lebih kuat dan luas pada pendekatan burhani dan irfani. Dua pendekatan yang disebut terakhir, burhani dan irfani, tampaknya masih kurang atau belum banyak berkembang. Kadang sering terkalahkan oleh pendekatan bayani. Orientasi tajrid tandif harus memperoleh keseimbangan dan perluasan dengan orientasi tasdid agar tampak watak pembaruannya. Disinilah tuntunan dan tantangan pemikiran keislaman dalam perspektif manhaj Muhammadiyah yang kokoh dan berkemajuan menghadapi dinamika kehidupan kontemporer yang pusparagam. Muhammadiyah dengan perspektif manhaj Islam berkemajuan terus menampilkan alternatif pemikiran dan gerakan yang menghadirkan Islam sebagai agama untuk kemajuan peradaban. Manhaj berkemajuan. Muhammadiyah dalam Muktamar 1 Abad tahun 2010 di Yogyakarta mendeklarasikan pandangan Islam yang berkemajuan. Konsep, istilah, dan pandangan Islam yang berkemajuan tersebut merupakan bagian dari substansi pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Di dalamnya terkandung pula pandangan tentang kebangsaan, kosmopolitanisme Islam, dan gerakan pencerahan. Pandangan Islam yang berkemajuan sebagaimana dideklarasikan Muhammadiyah merupakan ikhtiar untuk menggali kembali api pemikiran Islam yang digagas dan diaktualisasikan oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, 100 tahun yang silam. Selain itu, pandangan tersebut sekaligus menjadi bingkai pemikiran bagi Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua dalam perjalanannya ke depan, sehingga spirit pembaruan tetap berkesinambungan dalam gerakan Muhammadiyah dan seluruh komponen organisasinya. Pandangan tentang Islam yang berkemajuan jangan diartikan dengan cara berpikir mafhum mukhallafah, makna sebaliknya,
oposisi biner. Seolah di balik itu ada Islam yang tidak berkemajuan. Cara berpikir seperti itu cenderung dangkal dan verbal. Islam itu pada hakikatnya agama yang berkemajuan. Karena itu penting untuk ditonjolkan watak dasar Islam yang maju itu. Jika Muhammadiyah menekankan pada pandangan Islam yang berkemajuan, maka jangan ditarik ke konsep dan pemikiran yang sempit dan formalistik. Muhammadiyah dengan pandangan Islam yang berkemajuan itu bahkan memperdalam dan memperluas tentang Islam sebagai ajaran yang menyeluruh atau komprehensif yang diturunkan ke muka bumi untuk membawa kemajuan kepada seluruh umatnya di alam semesta. Perumusan pandangan Islam yang berkemajuan bukanlah langkah yang tiba-tiba dan bersifat slogan besar. Langkah tersebut diambil sebagai jalan strategis yang memiliki fondasi dan orientasi yang kokoh dalam perjalanan gerakan Muhammadiyah. Perumusan tersebut juga bukanlah langkah utopis atau mengawang-awang dan seakan tidak membumi. Karena pada kenyataannya Muhammadiyah sejak awal kelahirannya hingga mampu bertahan sampai 1 abad lebih tidak lepas dari pandangan Islam yang berkemajuan. Dengan demikian, pandangan Islam yang berkemajuan dalam Muhammadiyah bersifat aktual, sehingga selalu dapat diaktualisasikan atau diwujudkan atau dilaksanakan dalam berbagai aspek gerakan. Aktualisasi pandangan Islam yang berkemajuan bagi Muhammadiyah dan seluruh komponennya termasuk Aisyah sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah memiliki relevansi yang positif atas beberapa pertimbangan. Pertama, Islam yang menjadi landasan, asas dan fondasi gerakan Muhammadiyah pada dasarnya merupakan agama Allah yang mengajarkan kemajuan, sehingga Islam dapat disebut sebagai din al-hadarah, yakni agama yang berkemajuan. Sebaliknya, Islam itu anti kejumudan, ketertinggalan, dan keterbelakangan. Yang kedua, kelahiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sejak berdirinya tahun 1912 pada hakikatnya merupakan gerakan dakwah dan tajdid untuk memajukan kehidupan sepanjang ajaran Islam. Sehingga Muhammadiyah kemudian dikenal sebagai gerakan Islam pembaruan dalam berbagai lapangan kehidupan di dunia Islam. Yang ketiga, pandangan Islam yang berkemajuan merupakan perspektif keislaman dan gerakan yang bersifat tengahan atau moderat, wasatiyah, di tengah perkembangan berbagai paham keagamaan yang ekstrim, antara yang bercorak kanan, radikal fundamentalis, tekstual, konservatif, maupun kiri, radikal liberal, konstekstual, progresif, yang tumbuh mekar di area mutakhir ini, sehingga warga Muhammadiyah tidak perlu terombang-ambing dan mengalami kebingungan. Yang keempat, dalam mengaktualisasikan gerakan sekaligus menghadapi masalah, tantangan, dan arah masa depan abad kedua yang ditandai kehidupan modern yang bercorak tahap lanjut, postmodern, Muhammadiyah memiliki fondasi, bingkai, dan orientasi yang kokoh pada pandangan Islam yang berkemajuan. Karenanya, pandangan Islam yang berkemajuan penting untuk diyakini, dipahami, dan tidak kalah pentingnya diaktualisasikan dalam seluruh gerakan Muhammadiyah sehingga menjadi manhaj gerakan Muhammadiyah. Para anggota, lebih-lebih kader dan pimpinan Muhammadiyah di seluruh lingkungan dan komponennya dituntut untuk memahami secara luas dan mendalam mengenai pandangan Islam yang berkemajuan. Setelah itu, bagaimana mewujudkan atau mengaktualisasikan pandangan Islam yang berkemajuan dalam seluruh gerakannya, termasuk dalam melaksanakan usaha-usaha melalui amal usaha, program, dan kegiatan untuk mencapai tujuan terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin.